Baru aja Note 20 Ultra dirilis 2 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2020, HP ini langsung terjun payung ke angka 9 jutaan. Dari 18 jutaan loh bro. Nah, di sisi baiknya mungkin tahun ini adalah tahun yang tepat buat kalian ingin mencicipi flagship dengan desain body paling cakep dan desain tampilan paling cakep juga menurutku. Tapi tetap aja, meskipun begitu ada beberapa hal di HP ini atau kekurangan HP ini yang mungkin nggak akan kalian sukai, dan maka dari itu mari kita bahas HP ini. Langsung saja, hal positif pertama yang perlu kamu pertimbangkan untuk beli HP ini adalah desain tampilan HP ini. Desain HP ini cakep benar, khususnya warna spesial Note 20 Ultra yaitu warna bronze bertekstur matte. Desainnya elegan, premium, dan mewah. Dan menurutku HP ini adalah HP Samsung dengan desain terbaik sampai saat ini meskipun S22 udah rilis dan juga cakep menurutku. Kalian bisa lihat di bagian belakang ini yaitu perpaduan antara konsep warna monokrom ya, yaitu berwarna bronze light dan bronze dark, dan juga teksturnya antara perpaduan tekstur glossy di bagian kamera dan juga tekstur matte di bagian casing. Dan ini membuat HP ini terlihat semakin mewah. Dan kalau kalian pakai Note 20 Ultra ini dengan casing transparan, absolutely terlihat mencolok dan orang pun pasti, wih, ini HP cakep bener. Untuk desain layar HP ini mengusung desain Infinity O Display yang dimana diameter kamera Note 20 Ultra ini lebih kecil dibandingkan Note 10 Plus, dipadukan dengan bezel edge yang juga sangat tipis, hampir nggak kelihatan, sehingga inilah yang membuat HP ini seperti Infinity O Display. Oh iya, meskipun HP ini gede dan terlihat solid, HP ini tergolong ringan dan enak di tangan, surprisingly. Dan HP ini juga sudah bersertifikasi IP68 dan HP ini dilindungi oleh Gorilla Glass Victus, which is S22 juga sudah menggunakan Victus, tapi Victus Plus. Kekurangan desain HP ini adalah frame kamera belakang yang terlalu menonjol dari bodi belakang HP. Dah itu aja. Selebihnya desain HP ini cakep dan sangat worth it untuk bersaing di jajaran HP flagship 2022. Nah, masalah performa sebenarnya dengan chipset Exynos 990, HP ini tergolong gahar sebenarnya. Ia mampu bermultitasking dengan nyaman, ngedit video, foto enak, ngedesain 3D juga enak, lancar. Tapi yang buat gak enak adalah HP ini gampang banget hangat. Buat kalian para gamer, kalau hanya sekedar game-game offline FPS, game perang, game 3D, atau game-game balap, HP ini masih lumayan bagus. Dilibas semuanya dengan manis dan juga baterainya akan hangat. Namun untuk game-game seperti CODM, PUBG Mobile, kalian bisa lihat setting grafik HD, apalagi kalian pakai kartu internet 3XL SmartFriend, HP ini akan berasa panas dan baterainya cepat terkuras. Dan processing grafis bisa kalian lihat mulai ngos-ngosan. Itu pun kalau kalian setting grafis tertinggi, tapi kalau performance untuk setting yang biasa-biasa aja, HP ini jelas lancar jaya. Intinya untuk performan dan tinggi-tinggian Antutu, HP ini bukan yang terbaik di kelas harga 9 jutaan. Ya maklum lah. Untuk display atau kualitas layar, HP ini menggunakan teknologi layar terbaik Samsung, yaitu Dynamic AMOLED X2, yang dimana teknologi ini masih dipakai di Samsung S22 Ultra. Jadi masalah kualitas layar HP Note 20 Ultra masih sangat worth it, dan layar ini terlalu bagus untuk HP di harga 9 jutaan. Oh iya, HP ini udah punya refresh rate 120 dan adjustment refresh rate yang pasti bikin user experience lebih nyaman dan juga penggunaan efisiensi baterai lebih baik. Nah, untuk S Pen-nya meskipun kalah responsif dengan S22 Ultra karena punya latensi S Pen 70% lebih rendah dari Note 20 Ultra, yaitu hanya 2.8 millisecond, tapi jujur setelah dilakukan pengetesan aku tidak menemukan perbedaan yang signifikan, apalagi kalau tidak dibanding-bandingkan dan tidak terlalu diperhatikan, gak kerasa sih bedanya sama sekali. Oh iya, buat yang gak tahu latensi itu apa, latensi itu adalah waktu jeda antara gesekan ujung pena dan munculnya tulisan di layar HP kalian. Dan untuk fitur-fitur S Pen sendiri, terutama fitur utama yang basic, menurutku masih sangat worth it. Intinya dibandingkan S Pen Note 10 Plus, Note 20 Ultra ini memiliki peningkatan yang signifikan, dan jika Note 20 Ultra dibandingkan dengan S22 Ultra, Note 20 Ultra ini tidak tertinggal jauh meski 70% terlihat signifikan. Begitulah kira-kira gambaran posisi Note 20 Ultra di 2022.
Oke, bagaimana kualitas kamera Note 20 Ultra di harga 9 jutaan? Nah, ini yang sangat menarik. Note 20 Ultra ini memiliki beberapa strength atau aspek unggulan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, memiliki kamera ultra wide yang unggulan, bahkan mengungguli iPhone 12 Pro Max. Hasil jepretan selalu memiliki warna yang vivid atau mencolok. HP ini memiliki hasil jepretan dengan exposure yang sangat bagus dan tepat. Yang keempat, autofocus HP ini yang responsif bahkan dalam malam hari. Dan hal spesial yang bisa kalian temukan dari HP ini adalah HP ini mampu menghasilkan skin tone atau warna kulit yang sangat cakep. Ya, HP ini mampu merubah wajah kita yang agak butek jadi lebih cerah, lebih putih, bukan putih mayat ya, dan lebih fresh. Apaan sih abang ini gak jelas banget? Ya, memang terkesan mengada-ngada, tapi ketahuilah 80% orang, apalagi cewek, kalau foto sendiri atau selfie atau berdua atau bergrup atau foto pemandangan, pasti yang pertama kali dicek apa bro? Iya, wajahnya. Mau secantik apapun view lokasi foto, kalau mukamu kusam apalagi hitam gak ada gunanya bro. Mending latarnya miring 90 derajat tapi wajahnya putih, glowing, manis. Aku pribadi menilai HP ini di atas angin nih ya. Kalau untuk kualitas kameranya terbaik di atas 9 jutaan dan sangat worth it dipertimbangkan. Kekurangan kamera HP ini adalah hasil foto yang memiliki tekstur sedikit tidak lebih baik dari pesaingnya, bahkan tidak lebih baik dari adiknya yaitu Note 10 Plus. Ingat ya guys, tidak lebih baik bukan berarti teksturnya jelek. Nah, ini yang paling aku gak suka dan mengganggu dari HP ini selain mudah cepat panas, yaitu baterainya yang lumayan cepat habis. Ya wajar sih, karena panas jadi cepat habis. Bisa kalian lihat bahkan screen on time-nya masih lebih cepat habis daripada si Note 10 Plus yang baterainya lebih kecil. Daya tahan baterainya pun Note 10 Plus lebih lama menurutku karena si spek 20 Ultra ini lebih gede, makanya dikasih baterai yang lebih gede juga. Seharusnya bisa meminimalkan screen on time yang lebih baik, tapi nyatanya Note 20 Ultra ini baterainya lebih cepat habis dari Note 10 Plus. Oh iya, untuk update softwarenya, UI dan sistem keamanan, tenang aja, HP Note 20 Ultra sudah mendapatkan update. Jadi apakah HP ini worth it menjadi daily driver kalian di tahun 2022? Menurutku worth it, apalagi kalian seorang influencer yang mencari perpaduan antara HP yang cakep, mencolok, desain HP yang bagus dengan kamera yang kualitas flagship, vivid, yang membuat wajah kalian glowing, cerah, namun harganya yang di bawah 10 jutaan. HP ini cocok buat kalian pekerja kantor dan content creator, dan HP ini cocok buat kalian yang selama ini pakai HP mid range dan sangat mengidam-idamkan HP flagship premium dengan budget terbatas. Dan menurutku meskipun HP ini punya chipset yang gahar, namun karena suhunya cepat naik, bikin baterai cepat terkuras, HP ini nggak cocok buat kalian yang suka ngegame lama dan memakai game berat seperti CODM, Mobile Legends, PUBG, Life After dan lain-lain. Buat kalian yang tertarik dengan HP ini, aku udah meletakkan link pembelian di link description. Harga berkisar 8,5 sampai 9,2 juta untuk bronze, itu 9,5 dan 9,7 dengan kondisi mulus dan juga tergantung besarnya penyimpanan.